Aduh, ini benar-benar harta karun. Jumiao miao. Dengan harta ini, aku tidak perlu menikah dengan pria tua miskin di desa lagi. Aduh. Wah, hubungan kalian berdua ya? Sungguh baik sekali. Hahaha, ayo. Pelan-pelan ya. Ya benar. Kamu yang dari kota Miao ya? Wajahmu ini sungguh cantik. Hahaha, aku? Nenek Yanmu. Baik-baik itu ya? Adalah suamimu Yan Bayo. 8 otot perut pinggang seperti anjing pantat kecil. Wajah seperti dari komik. Benar-benar suami idaman. Apa alasan aku untuk tidak menikah? Nenek, kapan kita berdua masuk kamar pengantin? Ah, sudah. Jangan lihat lagi. Kita pulang dulu ya. Nenek, rumah kita di mana? Rumah kita lihat. Dari bukit itu ke bukit itu. Dan area ini. Semua milik kita. Astaga, rumah kita sebesar ini. Iya, ayo kita pergi. Jangan meremehkan halaman kita di desa. Tidak memelihara hewan hati ini. Tidak tenang. Tidak mungkin, nenek, aku sangat menyukainya. Kamu merawat hewan-hewan ini dengan baik. Miao yang gemuk ini. Nanti malam, aku akan memasaknya untukmu. Terima kasih, nenek. Jangan takut Xiao Bai tidak menggigit. Xiao Bai nanti. Dia akan menjadi ibumu, kamu harus mendengarkannya. Dengar tidak? Maaf, aku turun dulu. Turun kemana, Bayo? Halaman rumah kita kotor. Jangan biarkan kuku, menantuku minayan cepat bawa dia masuk. Oh baik. Wah, nenek. Ini sangat memalukan. Ah, ini seharusnya. Pria yang menyayangi istrinya bisa kaya. Hahaha. Kamu masih diam saja apa, cepatlah. Bawa Miao masuk. Pergi lihat hadiah yang sudah disiapkan untuknya. Tidak perlu, nenek. Kamu dari kota menikah ke desa. Aku takut tidak memperlakukanmu dengan baik, pasti memberikan yang terbaik. Aku yang untung sebenarnya. Bayo ini anak yang kaku. Harus ada gadis ceria seperti Miao. Untuk menemaninya, hahaha. Ini hadiah pertemuan warisan keluarga Yan untuk menantu. Aku akan membantu memakainya. Aku meminta orang untuk membeli beberapa hadiah. Aku membeli beberapa secara acak. Batu giok kaisar kalung berlian. 10 kilogram emas gelang giok. Dan 20 rumah di berbagai tempat. Mobil sport terbatas, aku tidak tahu yang mana kamu suka. Sudah membeli satu. Sangat mewah ini semua. Apakah kamu tidak suka? Aku akan meminta orang untuk menukarnya. Bukan. Ini mahar yang kubawa dari rumah. Ternyata kamu suka ini, tunggu sebentar. Aku pikir kamu menganggap batu ini tidak berharga. Kamu menyebut ini batu. Ya, ini semua hadiah dari beberapa mitra. Mereka bilang di rumah banyak, jadi aku terima. Mitra. Yan Bayo, apakah keluarga kita benar-benar hanya bertani? Apakah ini semua kamu beli dengan pinjaman? Kita punya 5 gunung, 10 kolam ikan. Dan memelihara 100.000 babi, 200.000 domba. Aku juga melakukan beberapa investasi kecil dengan teman, jangan khawatir. Ikuti aku tidak akan membiarkanmu menderita. Tampaknya penderitaanku jumiao-miao ke depan. Hanya kopi pahit. Aduh, gawat.
Paman Su dan kakek Li berkelahi. Apa miau-miau, aku akan pergi. Segera kembali. Aku ikut denganmu, lihat apa yang bisa dibantu. Miao, lebih baik kamu tinggal di rumah. Dua kakek itu memang suka gengsi. Kamu pergi tidak baik. Rasanya masih kurang sesuatu. Kamu benar-benar ajaib, bisa dapat apa saja. Wah, kamu pasti Bayo yang baru. Halo, aku teman Bayo. Aku tahu pengasuh baru HMPH. Kamu pantas berjabat tangan denganku HMPH. Aku ini tunangan kakak Bayo. Kamu tunangannya. Lalu aku siapa? Aduh, aku kasih tahu ya. Kamu sebagai pengasuh ya kerjakan dengan baik. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak-tidak yo. Sepertimu yang kampungan ini kakak Baizhou juga tidak akan tertarik. Kalau begitu, Wah, si rubah, jangan malu-malu. siapa yang sebenarnya tidak tahu malu? Aku ini tunangan Bayo. Kamu itu kakak Bayo. Yang dijodohkan sejak kecil. Ya. Badan tidak bagus. Jangan ikut-ikutan pakai baju terbuka. Mulut bau, banyak-banyak gosok gigi. Kaki kotor, jangan ikut-ikutan pakai. Apa barang KW kamu bilang orang tuamu? 5 menit itu buat apa saja, lebih baik daripada melahirkanmu. Aku? Nyao, Dingin sekali. kami sudah kembali. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kakak Bayo wanita bau dari kota ini. Dia sama, si Kelai bukan orang Isiang baik. miau-miau adalah istriku. Tidak ada hakmu untuk mengomentari keluar. Kakak Bayo, kamu lihat dia. Aku hanya memberitahu bahwa aku istrimu. Dia tiba-tiba. Aku tidak akan biarkan kamu mengganggu menantuku. Nenek, aku tidak akan biarkan kamu mengganggu menantuku. Penyakit seperti kamu, setelah sembuh masih akan ngiler. Miao, kamu kaget ya? Ah, si Hisyang itu. Dari zaman kakek sudah jadi buruh di keluarga kita. Biasanya sering main ke rumah kita. Mungkin kita terlalu memanjakannya. Jadi dia salah paham. Tidak apa-apa, Nenek. Untung kalian cepat kembali. Tenang, aku akan jelaskan padanya. Nyonya, rumah ini hanya kamu satu-satunya. Aduh, gimana caranya memeluknya? Belum juga lepas, aduh. Aduh, haha. Pintu ini kenapa tidak dibuat transparan? Aku sebentar lagi. Bagaimana cara ngomongnya biar natural? Pria ada minat. Tidur sama aku. Pria. Kamu sedang bermain api. Bentuk tubuh ini. Aku akhirnya mengerti. Kenapa Nyonya kayak zaman dulu, suka sama buruh. Mulai ya. Belum tidur. Meski kita sudah menikah. Tapi belum terlalu kenal. Nanti kalau kamu mau baru datang, Ya. kamu tidur dulu. Beberapa hari ini aku tidur di lantai. Itu. Tempat tidurnya cukup besar. Maukah kamu naik ke sini? Baik.
Tapi, apa dia tidak bisa? Bai, lehermu tidak apa-apa kan? Aku bilang kamu benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Kemarin adalah malam pertama Bai. Oh iya. Lumayan perhatian. Bentuk tubuhku bagus. Dia kemarin malam, kok tidak ada reaksi sama aku? Jangan-jangan, dia tidak bisa. Ada. Masih kurang apa? Jalan apa ini untungnya gak jadi nikah ke sini. Tempat terpencil ini biar si cewek kecil itu ambil. Banyak perhiasan ini harus diambil kembali. Cepat, cewek itu ada di sana. Jumiao miao. Dari mana ayam jago ini ah? Adik lama tidak bertemu. Kamu jadi sopan banget ya hidup jadi pendek. Gak boleh salamin besar-besar gini. Zumiao miao kamu. Jalan Sengaja ini ya. bukan aku yang buat kamu sendiri yang bodoh. Malah nyalahin aku. Aku kenapa? Kamu tunggu aja mama. Lihat deh cewek ini. Seharian mama-mama aja. Mau minum susu ya? Jumiao miao emang bukan keturunan keluarga Ju. Cuma anak haram jelek. Lahir dengan wajah buruk kayak gini. Untungnya aku bukan anak kandung keluarga kalian. Kalau nggak cuma kayak dia yang cuma bisa ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang nggak tahu diri. Kamu ini. Anjing tak tahu terima kasih keluarga Ju. Sudah merawatmu lebih dari 20 tahun. Untuk membalas budi kalian, aku kerja sambil kuliah menghasilkan uang selama ini. Tapi kalian malah menjualku keranjang orang tua untuk uang. Orang luar di keluarga Ju. Makan minum gratis selama ini. Itu kan sudah seharusnya. Mama lihat deh gelang emas besar di tangannya. Pasti ambil dari mencuri perhiasan rumah. Cepat ambil gelang emasnya. Kamu cewek kampungan. Emas apa? Apa aku terlalu baik sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Hah, cewek ini denger ya. Aku bakal ambil paksa juga. Ah, Mama. Mama ini bau banget, kamu bangun sendiri aja. Sudah kubilang kamu tua pantat kendor. Jalan aja gak hati-hati. Jumiao miao, kamu tunggu aja. Hati-hati. Ada yang terluka. Wah, aku kaget banget suamiku. Jangan takut, aku di sini. Kok Jumiao miao bisa nikah sama pria ganteng kayak gitu? Ganteng buat apa? Ya cuma petani desa bener. Jumiao miao petani miskin dari desa. Kamu akan selalu di bawah kakiku. Nikah sama orang desa. Kamu anggap itu harta karunia. Kurasa itu bau asam. Dan bau miskin campur aduk. Siapa mereka? Suamiku ini 2 orang. Adalah ibuku di kota. Ibu yang meremehkan orang.
dan adikku. Jumiao Miao, kamu sombong apa? Nikah sama petani hidupmu nggak akan maju. Dan jangan bilang aku adikmu lagi. Aku malu. Kalau kamu tua dan sakit nanti, jangan harap bergantung sama keluarga Ju. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan. Aku nggak akan kasih kamu uang sepeser pun. Gak usah repot asetku. Cukup buat Miao Miao hidup enak seumur hidup. Dia nggak perlu minta sama orang lain. Asetmu aset apa yang kamu punya? Oh, dari bertani kamu. Yang hasilnya cuma ribuan setahun ya. Di tempat terpencil kayak gini. Itu juga cukup, nggak usah banyak omong. Pokoknya mereka seumur hidup. Nggak akan tahu rasanya Michelin. Nggak akan tahu uang yang hitungannya miliaran. Kayak apa? Aku nggak tahu uang miliaran itu kayak apa. Karena uangku hitungannya triliunan. Haha, Suamiku, gaya kamu sok serius itu. Lumayan ganteng. Si bodoh kecil ini masih ngira aku bohong. lucu banget. Kamu ngomong nggak pakai persiapan. Kalau kamu berani ngomong begitu, berani nggak tunjukin saldo rekeningmu? Ada apa yang nggak berani? Aduh, aku harus bantu Bayo. Bukan cuma 1.000 yuan. Kamu berani pamer juga. Kok kurang 90 ini pasti sistemnya error. Nanti biar orang yang urus. Rusak. Tulisannya terlalu besar, hapnya gak muat. Aku kira beneran orang terkaya. Ternyata, banyak cuma 1.000 yuan si miskin. Pacar Yue kami. Dia orang terkaya. Manajer proyek terbesar di bawahnya. Uang yang dia hasilkan setahun. Kalau kalian seumur hidup gak bakal bisa dapetinnya mama. Udah jangan ngomong biar orang miskin. Gak nyari-nyari kerabat, oh iya. Kalian mungkin belum pernah lihat orang besar. Dia sebentar, lagi Mau datang. lihat? Aku gak suka lihat badut main drama. Kalau gitu kita pulang aja. Oke. Kalian berhenti. Siapa yang berani ganggu pacarku? Taiju, mereka berdua orang desa yang gak tahu diri. Hei anak kecil, kamu tahu siapa aku? Hari ini aku mau kamu berlutut dan panggil aku ayah. Kamu mau aku panggil ayah? Ayah, Wang Taiju, kamu ngapain? kamu tahu siapa dia? Dia orang terkaya. Apa? Kamu orang terkaya? Aku ingat orang terkaya paling benci dikenali. Makanya dia sembunyi di desa hidup tenang. Kamu yakin dia orang terkaya? Rekening banknya cuma 1.000 yuan. Bisa disebut orang terkaya? Taiju, jangan-jangan kamu salah orang? Aku salah orang, tapi dia juga orang yang kalian gak boleh ganggu. Dia orang yang paling banyak berkontribusi buat desa. Gak nyangka kamu sehebat ini. Yang bisa ya harus banyak kerja. Lebih baik jangan kasih tahu Miao Miao soal identitas. Biar hati-hati kalau aku gak ada. Mereka ganggu Miao Miao. Ju Miao Miao, kamu sombong apa sih? Bagaimanapun, kalian cuma orang desa, mana bisa saingan sama kakak Taiju. Benar Taiju. Orang yang paling diandalkan orang terkaya punya kekuasaan besar. Bahkan orang terkaya cuma boneka. Wang Taiju, aku kok gak tahu soal orang terkaya? Selalu menghargaimu dan memegang kekuasaan besar. Hah, level mana kamu? Pantas tahu ini. Diamlah wanita bodoh. Ayo makan kuaci, kayaknya ada pertunjukan seru nih. Wang Taiju, berani-beraninya kamu memukulku. Apakah kamu ingin putus? Putus ya putus dulu, kan kamu yang minta pacaran sama aku kasih tahu. Jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu mau. Yue cepat minta maaf sama Taiju. Jangan sampai putus kita. Susah payah dekat sama orang penting Taiju. Barusan aku terlalu terburu-buru. Cepat minta maaf sama aku. Kamu suruh aku minta maaf sama dia. Mengapa aku harus minta maaf sama orang desa? Kamu benar-benar bodoh itu. Tidak, aku nggak kenal mereka, beneran nggak kenal. Aku nggak perlu dia minta maaf sama aku, tapi dia harus minta maaf sama istriku. Kamu benar-benar merasa diri pentingnya. Mari kita minta maaf sama Jumiao Miao si imut ini. Itu nggak mungkin benar cuma 2. Orang yang hidup di desa seumur hidup pantas. Nasi yang kamu makan, rumah yang kamu tinggali, batu bata yang dipakai. Semua itu hasil kerja keras orang desa. Sambil menikmati hasil kerja orang desa sambil mencaci koki, itu kamu yang disebut mulia. Jumiao Miao, kamu. Aku kasih tahu jangan merendahkan orang desa. Kamu lupa nenek moyangmu juga petani. Beberapa generasi ke atas, siapa yang nggak dari desa? Siapa yang ganggu kakak iparku? Kalian datang juga. Kami juga datang buat dukung kakak ipar, meskipun kami orang desa, tapi kami menghargai perasaan dan setia kawan kamu. Ganggu adik iparku sudah nggak takut mati ya?
Nggak Yue, mending kita minta maaf dulu. Biar nggak rugi. Maaf, Lebih keras. maaf, Aku mau kamu minta maaf sama semua orang desa. Kamu sombong meremehkan orang. maaf. Ya sudah, jangan marah lagi. Kakak ipar, tadi kamu keren banget meskipun omonganmu tadi aku nggak hafal. Tapi aku merasa itu benar. Tentu kalian bisa banyak belajar dari kakak ipar. Hari ini terima kasih semuanya, aku traktir makan besar. Bayo, Kak. Hisiang, kamu tidak apa-apa kan? Bayo, Kak, kamu sudah bekerja keras, ini aku sengaja siapkan untukmu. Sebuah semangka. Hisiang kemarin di rumahku. Karena kedua keluarga kita punya hubungan lama, aku tidak terlalu mempersulitmu. Aku sudah menikah, tolong jaga jarak denganku mulai sekarang. Bayo, Kak, lihat aku, mana mungkin aku kalah dengan wanita culas yang malas dan buruk ini. Dia adalah istriku, kamu harus memanggilnya kakak ipar dengan hormat. Kami tumbuh bersama sejak kecil tanpa dia. Kami pasti sudah menikah. Bahkan tanpa dia aku juga tidak akan menikahimu, jangan salahkan dia atas semua ini. Bayo, Kak, ini aku sengaja siapkan untukmu. Cuaca panas, makanlah yang dingin-dingin. Bayo, Kakak akan segera menyadari betapa perhatian aku padanya. Mana ada pria yang tidak suka wanita pengertian. Cuaca panas kalau makan terlalu dingin. Justru bisa membuat perut sakit loh, mereka banyak berkeringat saat bekerja. Sekarang lebih baik mengonsumsi protein untuk memenuhi nutrisi. Wah, adik ipar sangat pintar ya. Lebih pintar sedikit dari orang lain. Hisiang, katamu dari kecil selalu ranking terbawah saat ujian. Belajarlah lebih banyak dari kakak ipar. Hisiang, ini terakhir kalinya aku bicara padamu. Miao Miao adalah istriku, jika kamu berani melakukan hal yang melampaui batas lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Jumiao Miao, tunggu saja. Hisiang, semangka. Kalau mereka tidak mau makan, biar aku saja. Tidak secantik aku, kenapa semua orang memperhatikan dia? Hisiang, mereka tidak suka padamu. Aku suka padamu. Tian Ergo, kamu tidak suka padaku. Lalu kamu datang. Ini tidak baik kali ya. Jika kamu berhasil, aku izinkan kamu menciumku sekali. Tunggu setelah berhasil baru bicara. Baiklah, aku pergi. Pergi. Kembali. Kamu adalah... Aku Tian Ergo. Kita pernah bertemu, kamu lupa. Pergi. Aku mengerti, aku sangat mengerti. Wanita kota sepertimu suka menggunakan trik pura-pura menolak. Ayo. Apa kamu sudah pasang GPS? Sudah tahu posisimu sendiri belum? Entah halaman mana di Shanghai Jing yang menggambarkanmu. Jelek tapi sok keren. Dasar cewek brengsek, aku ini petani. Tenaga aku pasti lebih besar dari kamu. Kak Bayo, aku sudah bilang tuh cewek bukan orang baik. Suamiku. Tian Ergo mana? Jumiao Miao, jangan kira aku nggak tahu kamu sembunyiin cowok. Jumiao Miao, kamu sengaja ya? Kak Bayo, aku jelas-jelas lihat Jumiao Miao sembunyiin cowok. Tian Ergo ketemu kamu, Kak Bayo. Aku kan bilang Jumiao Miao sembunyiin cowok, lihat tuh. Ini. Kok nggak ada orang? Emang nggak ada orang, suamiku. Aku juga nggak tahu kenapa dia fitnah aku. Kamu berkali-kali fitnah istriku, jangan-jangan orang itu kamu yang bawa buat fitnah Miao Miao. Bukan gitu, Kak Bayo, jelas-jelas cewek ini. Dia selingkuh di belakang kamu. Apapun yang kamu lakukan harus ada buktinya. Kalau kamu terus-terusan fitnah aku tanpa bukti, aku akan laporkan kamu atas tuduhan fitnah. Bukti. Kalau nggak ada bukti, aku akan lapor polisi. Tunggu dulu, Hisiang.
Tianergo itu kemaluannya. Putus jatuh teriak-teriak minta kamu tanggung jawab. Kalau nggak rahasia kalian berdua, akan dia bocorin apa? Kok nggak mati aja dia brengsek? Aku potong itu. Mama tolong aku. Ah, 3 kakimu aku putusin semua. aku nanti. Gimana mau nerusin keturunan? Beneran jatuh ya? Ada apa? Nggak apa-apa, aku ketawa orang jahat dapat balasan. Ia di luar sana. Pada ngomongin mereka berdua. Pakai celana compang-camping. Dibilang apa ya cowok cewek brengsek. Terus aja. Nenek hebat banget tahu juga. Terus aja. Tentu dong aku ini nenek paling kekinian di kampung ini. Masih ketawa. Senyum idol nggak semanis kamu. Nenek. Benar besok. Bawa miao-miao ke kota beli emas. Kenapa nggak lebih sayang sama istrimu? Tetangga yang jelek-jelek udah dateng. Aku beneran bakal bilang makasih. Nenek beneran nggak perlu. Nenek bilang benar kamu pantas dapat yang terbaik. Dateng lagi 2 orang miskin cuma lihat nggak beli. Kamu suka berlian, aku bakal beliin semua berlian buat kamu. Yan Bayo, aku sekarang beneran suka lihat kamu sok keren gini. Aku mau angkat telepon. Ya udah. Kalau nggak mampu jangan lihat-lihat harga termurah di sini. Semua 200.000 bukan 2.000. Toko 2.000 keluar belok kiri. Aku lihat kamu berdiri di sini. Kirain barang-barang di sini murah semua. Kamu apa kamu 9 tahun pendidikan wajib? Cuma ngajarin kamu bilang kamu beneran orang nggak baik, mulut nggak manis. Jelek lagi nggak punya uang. Maaf Bu. Selanjutnya ganti aku yang melayani kalian. Aku sarankan kamu jangan ikut campur, dia kelihatan nggak mampu beli. Aku nggak mau kamu yang layani aku mau dia yang layani aku. Dia kelihatan emang ditakdirkan melayani orang, kalau nggak aku bakal lapor ke manajer toko. Bu butuh apa? Dari sini sampai sini. Semua dibungkus buat aku. Kamu mampu beli nggak? Gesek kartu. Bungkus dulu. Ya. Bu, semuanya sudah dibungkus. Baik, terima kasih. Aku mau dia yang gesek kartu buat aku. Apa nanti penjualannya jadi milik dia dong? Terima kasih, Bu. Bu, kartu kamu kayaknya saldo nggak cukup. Apa aku salah ambil kartu? Sengaja bikin aku malu bau miskin. Nggak usah sok jadi nyonya kaya loh. Ini kan kakakku yang nikah di desa. Berani juga datang ke kota. Nyonya Ju datang. Ju miao-miao kalau aku nggak mampu beli. Nggak akan bikin malu di sini. Gigi kamu ada daun sayur. Ju miao-miao ini kan daerahku, aku bakal. Beberapa waktu lalu penghinaan terhadap saya semuanya akan saya balas Nona Ju. Orang kampung ini masih berpura-pura menjadi nyonya kaya tidak. Saya akan mengusirnya keluar, tunggu. Ternyata kamu tahu. Bagaimanapun juga, Kyargasu, kami telah mempisahkan selama lebih. Anjing yang diusir ternyata hanya anak angkat palsu. Kalau saya jadi kamu sudah diusir keluar. Jangan datang ke sini mempermalukan diri saya, ingat. Di kartu suamimu hanya ada 1.000 yuan kan? Kalau kamu berlutut memohon kepada saya akan membelikannya bagaimana? Adik kamu baik-baik saja. Lain kali berhati-hatilah saat berjalan. Ju miao-miao, kamu sengaja. Ju miao-miao, hati-hati, kamu membuat saya dijiangkeng. Membuatmu tidak bisa tinggal selamanya, Nona Ju. Hidungmu kenapa merah? Jue, kalau saya jadi kamu dalam hidup. Hiduplah dengan jujur, tidak seperti saya. Semuanya asli. Ju miao-miao, jangan sombong. Kamu menikah dengan orang kampung bodoh, hidupmu akan seperti ini selamanya. Di toko ini mana yang bisa kamu beli? Siapa bilang saya tidak bisa membeli? Kalau kamu bisa membeli. Saya akan mengelilingi toko ini 3 kali sambil menggonggong seperti anjing. Kalian ngapain di sini? Orang terkaya. Istri orang terkaya. Istri orang terkaya terlalu mahal.
Siapa yang membeli rumah? Jumiao Miao, kamu jangan berpikir itu memanggilmu. Kamu menikah dengan suami miskin kampung. Masih berhayal menjadi istri orang terkaya. Kalian berdua. Baru saja menerima pemberitahuan dari atasan. Istri orang terkaya akan segera datang. Cepat usir orang miskin ini pergi. Jumiao Miao, cepat kembali ke desamu. Di sanalah tempatmu. Seharusnya berada. Mulut gatal jilat toilet saja. Jangan banyak bicara di sini. Cepatlah, tidak lihat Meneer bilang mengusirnya keluar. Tidak, tidak, tidak. Meneer, kamu benarkan. Orang seperti dia memang tidak pantas berada di sini. Tidak, tidak ada urusanmu. Retur, kamu juga tidak pantas berada di sini. Kalau aku jadi kamu malu-maluin aja. Atau kamu punya beberapa wajah. Jumiao Miao, kamu punya hak apa mengejekku? Aku memang tidak punya uang tapi aku punya emas. 1, 2, 3 cukup. Orang kampung macam kamu mana mungkin punya banyak emas. Pasti kamu yang mencuri milikku. Minggir. Jangan-jangan Anda adalah istri orang terkaya. Manajer, aku sarankan jangan salah pilih kaki. Dia cuma seorang pencuri yang menikah dengan orang desa. Semua ini adalah hartaku. Sayang. Suamiku. Orang terkaya. Orang terkaya. Bagaimana kamu tahu suami pelindungku datang? Sudah pilih belum? Aku tidak suka toko ini, kita pindah ke toko lain. Kurasa kalian tidak mampu membeli. Ingin kabur saja berpura-pura kaya. Manajer, apa yang kamu katakan tadi? Tidak bisa bayar uang muka, langsung usir ya? Benar. Benar kan? Benar, apa benar? Orang terkaya pun kamu berani ganggu. Orang. Tuan orang terkaya. Silakan lihat apa yang istri Anda inginkan. Semua yang istriku suka bungkus saja. Semua di toko ini bisa menjadi milik istri Anda. Manajer, sikap merendahkanmu tadi mana? Di toko kami. Berjodoh, lihat kalian berdua. Ada jodoh. Ternyata wajahmu tidak hanya tampan tapi juga beruntung. Memiliki kamu adalah keberuntunganku. Jumiao Miao, jangan sombong. Kamu menikahi sampah yang tidak ingin aku nikahi. Manajer, bagaimana cara mengelolanya? Membuat toko ini berantakan. Kamu berdua usir. Cepat usir keluar. Kalian mau apa? Lepaskan aku adalah putri keluarga Ju. Dia yang palsu cuma sekarang memanfaatkan kesempatan untuk memohon padaku. Aku bisa membuatmu menikah masuk ke keluarga Ju. Tidak peduli asli atau palsu, Miao adalah istriku. 2 orang desa kenapa mengusirku? Lepaskan aku. Tunggu. Jumiao Miao, kenapa kamu memukulku? Aku ayahmu, sudah dikatakan kakak perempuan seperti ibu. Masih tidak bisa mengajarmu kalau aku dengar kamu merendahkan orang desa, dengar sekali pukul sekali. Jumiao Miao, aku akan melawanmu. Kamu lepaskan aku. Suami, tanganku sakit. Masih sakit. Tidak sakit lagi. Manajer, bungkus semua barang di toko ini. Untukku. Baiklah. Jumiao Miao, aku pasti akan membunuhmu. Apa yang terjadi, sayang ibu? Dia membawa orang desa itu bersamanya untuk menggangguku. Apa perempuan kecil ini? Memberinya muka ya makan minum gratis. Dan membisarkan, serigala yang tidak tahu cara makasih. Lihat apa yang kamu ajarkan. Pandangan wanita hanya menghabiskan waktu. Buang-buang waktu di tempat seperti ini. Aku dengar orang terkaya di Xiangjiang sedang mencari sebuah pena. Kalau kita bisa membantunya menemukan pena ini, kita tidak perlu khawatir untuk sisa hidup kita. Sebuah pena jelek, beli lagi satu untuk dia saja. Ini bukan pena biasa. Ini adalah pena ajaib, bisa menggambar apa saja. Ada apa? Bagaimana mungkin ada hal seperti itu di dunia? Hei, dengar, penjaga pena itu ada di desa asalmu yang sama. Sama desa denganku. Ini adalah rumah asalmu yang miskin. Pena yang harus dijaga sampai mati. Bersama.
Mungkinkah pena di tangan Ju Miao Miao adalah ayah? Aku tahu di mana pena itu. Aku tidak percaya begini masih tidak bisa tidur dengan Yan Bayo. Miao Miao. Suami. Aku kayaknya keseleo kaki. Ayo pelan-pelan. Yang ini ya. Hem. Masih sakit. Hem. Lain kali hati-hati ya. Lihat tapi nggak bisa makan, rasanya nggak enak banget. Ngomong apa sih? Nggak apa-apa sayang, kamu baik banget. Sayang, kenapa kamu baik banget sih? Berhenti, jangan lari. Dompetmu. Bukan dompetmu. Kamu memang baik, jadi harus kasih yang terbaik. Sayang, ada serangga di sini. Yan Bayo, kamu nggak ngerti romantis. Abis gitu. Ya ampun. Nenek Miao Miao. Dia bilang aku nggak ngerti romantis. Aku beneran nggak tahan. Kamu sih. Istri sendiri aja nggak bisa bikin senang. Kapan aku bisa punya cucu ya? Miao Miao suka uang, ya aku akan transfer semua hartaku ke Miao Miao. Aku beneran nggak tahan. Ini kan yang harusnya dilakukan. Cowok sejati, ya ampun. Ini nggak bisa dibilang bikin Miao Miao senang. Terus gimana dong biar beneran bikin senang? Pertama-tama, posisinya harus keren. Yan Bayo. Kamu nggak becus. Aku mau cerai sama kamu. Miao Miao. Karena kamu keren, aku maafin dulu. Cuaca cerah, ngapain bawa payung bening? Batuk. Kamu cari aku buat apa? Aku datang. Cowok romantis pasti perhatian. Aku ikat tali sepatumu, jalan cepat amat. Tali sepatumu lepas nanti jatuh gimana? Aku ikatkan ya. Kamu mau ngapain? Kakimu kotor, aku bersihin. Cowok beneran. Gimana ya biar ngerti, mending langsung cium aja. Yan Bayo, aku mau cium kamu. Yan Bayo, lain kali kalau mau bikin aku senang, langsung cium aku saja, dengar nggak? Bos. Nenek Yan pingsan. Apa? Bos, tunggu aku. Kamu kenal Ju Miao Miao, kamu siapa sih? Aku adiknya di kota kaya banget. Kalau kamu kasih tahu jalannya, mungkin aku bakal kasih kamu beberapa ratus yuan. Aku paling benci Ju Miao Miao, apalagi beberapa ratus yuan. Kamu ngasih pengemis siapa yang mau? Nanti kalau aku punya kuas ajaib, aku bikin kalian malu. Kuas ajaib, kamu gila ya? Dokter, kondisi nenek gimana? Terlambat. Kenapa bisa gini? Nenek kemarin masih baik-baik saja.
Dokter jangan diam, ayah dokter. Kondisi tubuh nenek sebenarnya gimana? Nenek sepertinya keracunan. Keracunan, kenapa bisa keracunan? Kalau mau sembuh sebenarnya mudah. Tapi ada beberapa bahan obat yang langka, takutnya sampai ditemukan bahan-bahan itu nenek sudah tidak bisa diselamatkan. Dokter, seberapa sulit berapapun biayanya, aku pasti akan temukan bahan-bahan itu. Bahan obat susah dicari. Kuas ajaib Bayo. Aku punya cara. Kamu punya cara apa nanti kalau kamu nemuin? Nenek Yan sudah dikubur. Kamu datang buat apa? Tentu saja buat ngasih obat ke Nenek Yan. Nenek baru sakit, kamu sudah datang ngasih obat. Jangan-jangan kamu yang bikin nenek sakit. Kamu ngomong apa sih, Bayo? Obat ini aku susah payah cari, dengan susah payah kasih ke kamu, ada syaratnya. Syarat apa? Aku mau kamu cerai sama perempuan ini terus nikah sama aku. Mimpi kali. Obat aku cari sendiri, penyakit nenek aku obati sendiri. Penyakit nenek harus cepat diobati, baru ada harapan. Dengar nggak, Bayo? Sekarang cuma aku yang bisa nolongin. Siapa bilang cuma kamu yang bisa nolongin? Tolong nenek. Kamu mau nolong gimana masa? Kamu bisa bikin bahan obat dari udara. Dokter butuh bahan obat apa, bilang aja. Jamur langit gunung salju. Ini tidak mungkin. Kamu bisa ilmu sihir apa? Salah, itu ilmu dewa. Menikahimu dalam hidup ini hanya karena aku mengumpulkan berkah selama 3 kehidupan. Jamur ini kualitas dan aromanya yang terbaik yang pernah kujumpai. Yang terbaik. Dokter, apalagi bahan obat yang dibutuhkan? Empedu sapi tanduk rusa. Ginseng bunga yang nan. Dan ular berbisa 5 langkah yang masih hidup. Semua ini adalah bahan obat kelas atas sekarang. Nenek akan selamat. Masih kurang ular berbisa 5 langkah. Aku akan merebus obatnya. Beberapa orang jangan sampai di sini. Takut sampai ngompol. Kak Bayo, cepat usir dia. Wanita ini pasti penyihir. Menurutku yang harus diusir adalah kamu. Kak Bayo, apa maksudmu? Baru saja aku meminta seseorang memulihkan rekaman CCTV. Yang meracuni nenek adalah kamu kan? Kak Bayo, aku bisa jelaskan. Jelaskan sendiri ke polisi. Aku tidak mau masuk penjara. Kalau aku dapat pena itu, tidak ada yang berani meremehkanku. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Apa yang terjadi? Jangan-jangan hanya aku yang bisa menggunakan pena ajaib. Bukankah ini desa? Mengapa Jumiao Miao tinggal sebaik ini? Setelah aku dapat pena ajaib, aku akan membuat Jumiao Miao selalu hidup di bawah kakiku. Ketemu kamu. Dia kenapa datang? Pena ini milikku, kamu bohong. Jelas aku yang lihat duluan. Suami bisa nonton keributan. Pukul perutnya. Menarik rambutnya untuk apa? Kamu injak kakinya. Hehe, tidak kena. Cepat berikan padaku, kamu mimpi. Kamu orang desa yang menjijikkan, aku melawanmu. Selesai, sekarang hancur. Aku akan masuk bawa ujung pena. Mungkin juga bisa bertemu dengan orang terkaya di Xianjiang. Pena rusak. Ini bisa mengacaukan pikiran orang. Rusak ya rusak, mungkin ini hal yang baik. Hisiang, kamu diduga melakukan pembunuhan, ikut kami. Aku tidak, kalian tidak bisa membawa aku pergi. Kak Bayo,
Cepat katakan pada mereka aku tidak sengaja aku. Aku setidaknya dianggap sebagai cucu setengah dari Nenek Yan. Kak Bayo, Ketika kamu menaruh racun di air nenek, apakah kamu menganggapnya sebagai keluarga? Hi Siang. Hati nuranimu dimakan anjing. Habiskan sisa hidupmu di penjara untuk menyesal, jangan banyak bicara. Kak Bayo. Aku hanya merebus obat, sepertinya ketinggalan banyak. Dokter, cepat berikan obat ini kepada nenek. Baik. Nenek minum obatnya. Nenek. Aku merasa seperti baru berusia 18 tahun. Nenek, kamu baik-baik saja, sungguh bagus. Untungnya Miao Miao seperti bidadari dari surga. Mengubah trik untuk menyelamatkanmu. Untung ada kamu, kalau tidak. Aku hampir saja hari ini. Barbecue. Pena ini benar-benar pena ajaib. Juyue kenapa belum pergi? Aku akan melihatnya. Aku ikut denganmu. Wah, cantik sekali. Kenapa sangat mirip dengan istriku yang telah meninggal? Kamu kenapa? Ini rumahku. Aku mau apa ya apa, tapi kamu. Kenapa sembunyi-sembunyi? Mirip, benar-benar mirip. Anda adalah... Halo, aku Lin Yang. Halo, aku suami Ju Miao Miao. Yan Bai Yo. Bagaimana kalian tahu tentang pena ajaib? Pena ajaib adalah milik keluarga kami di Xiangjiang. Warisan turun-temurun, sayangnya dicuri oleh pelayan. Dan bersama putriku diambil juga. Setelah mendengar kabar tentang pena ajaib ini, aku langsung datang. Mana pena ajaibnya? Sayang sekali, kuas ajaib sudah hancur. Terpotong menjadi 2 bagian. Lagi pula sekarang kuas ajaib ada di tanganku. Akulah putri terkaya keluarga Siang. Ah, ini. Ayah, aku sudah lama mencari ayah. 2 pelayan itu memukul dan memarahiku. Untungnya aku pintar bisa kabur melindungi pena ini. Kamu benar-benar putriku. Cepat nyalakan kuas ajaib. Hanya keluarga Xiangjiang yang bisa menyalakan kuas ajaib. Sekarang kamu nyalakan kuas ajaib. Gambar apa yang kamu inginkan. Tapi pena ini sudah patah. Selama ujungnya masih ada, keluarga Xiangjiang bisa menyalakannya kembali. Emas batangku mana? Kamu bukan putri keluarga Xiangjiang. Bukan. Pasti karena pena ini patah aku bisa menggambar. Aku tidak bisa menggambar. Nona, coba kamu. Aku. Putri. Kamu benar-benar putriku. Putri. Keluarga kita punya aset triliunan. Asalkan kamu pulang bersamaku. Semua ini milikmu. Ya ampun, kekayaan yang melimpah ini. Datangnya terlalu tiba-tiba. Ju Miao Miao, kenapa? Kenapa semua keberuntungan jatuh ke kamu? Kenapa hidupmu selalu lebih baik dariku? Ju Miao Miao, aku akan membunuhmu. Miao Miao. Suami. Miao Miao, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Miao Miao. Kamu sadar bagus. Bagaimana perasaanmu? Berapa lama aku pingsan? 7 hari. Kak Miao Miao, akhirnya kamu bangun. Sudah lama menunggumu. Kenapa kamu datang? Aku datang mencari Kak Miao Miao. Kak Miao Miao, kalau kamu tidak bangun lagi, dia akan menemani kamu mati bersama.
Dia mencari dokter terbaik di dunia dan meminta tabib terkenal untuk keluar dari pengasingan. Bagaimana kabar Juyue? Oh, sudah diserahkan ke polisi. Orang terkaya di Hong Kong yaitu ayahmu. Sedang menyelidiki semua ketidakadilan yang kamu alami di keluarga Ju selama ini. Menyelidiki keluarga Ju sampai tuntas dan membuat mereka bangkrut. Kenapa kamu belum pergi? Hal-hal ini. Aku akan memberitahu Miao Miao nanti kamu keluar. Kalau dulu Miao Miao tidak hilang, kita pasti sudah dijodohkan sejak kecil. Mungkin sudah menikah. Kamu keluar Miao Miao sekarang adalah istriku. Di sini tidak menyambutmu. Aku tidak mau keluar, aku ingin mendengar langsung dari kakak Miao Miao. Katakannya. Haus ingin minum air. Aku yang akan melakukannya. Jangan repot, aku bisa sendiri. Ah, Kakak Miao Miao. Aku akan memanggil dokter terbaik di dunia sekarang. kalau menunggu mereka datang lukaku sudah sembuh. Ada orang yang memang otaknya bermasalah. Kakak Miao Miao, pilihlah aku berbeda dengannya. Lin Yang, aku akan katakan sekali lagi. Miao Miao sekarang adalah istriku. Miao Miao bisa memilih yang lebih baik. Kakak Miao Miao makan sayur. Terima kasih. Kurangi makan sayur hijau. Tidak baik untuk kesehatan, kamu perlu nutrisi sekarang. Makan ikan-ikan ini. Aku masak selama 1 jam, durinya sudah aku buang, coba rasakan. Suamiku hebat, kamu hebat. Ikan yang kamu masak enak sekali. Aduh, mencari suami. Harus cari yang lebih tua. Bisa menyayangi. Apa istimewanya, kamu tidak tahu pria, setelah usia 25. Hanya bisa ngobrol saja kakak Miao Miao. Aku belum 25. Makan pelan-pelan. Sayang, sebenarnya aku selalu menyembunyikan sesuatu darimu. Aku adalah orang terkaya di kota utara. Dulu tidak memberitahumu karena takut kamu kena masalah. Sekarang aku sudah memindahkan semua asetku ke namamu. Kalau marah pukul aku saja. Kamu tidak marah. Mengapa aku harus marah? Aku suka kamu. Entah kamu orang terkaya atau petani yang mencangkul di sawah, aku tetap suka dan cinta kamu. Miao Miao. Aku juga cinta kamu. Kalian berdua menganggapku angin lalu ya. Aku pergi.